Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me Dandy Bike, and then with me Dandy. So new look sekarang ya, karena equipmentnya bertambah satu variasinya guys. Jadi kalau kita reguler pakai si red, itu yang ada di rumah. Tapi kalau ini sekarang kita lagi pakai new equipment ADV 160 2022. Kita lagi pakai ADV 160 ya, tahun produksinya sih 2022 ya. Jadi enaknya kita kasih nama siapa ini ya, motor satu ini, karena kalau si Jupiter itu ada namanya Red, kalau ini mungkin namanya Adeva kali ya. Terinspirasi dari nama ponakan juga, namanya Adeva. Memang bener namanya Adeva, ponakan saya ya. Karena ini motor ADV, mungkin kalau dikasih nama Adeva cocok ya. Oke lah, apa teman-teman setuju dengan nama Adeva? Atau teman-teman punya inspirasi nama sendiri mungkin buat teman-teman Hai ya. Hai itu kan komunitas ya, komunitas Honda ADV Indonesia. Mungkin buat teman-teman komunitas Honda ADV punya nama yang keren buat motor ADV-nya, bisa tulis di kolom komentar ya, buat inspirasi juga. Siapa tahu menginspirasi saya dan menginspirasi teman-teman yang lain sesama komunitas gitu guys. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan dulu, nyenangin istri guys, nyenangin bini gua, karena kemarin habis dapat rezeki guys dari arisan kios. Jadi sekarang waktunya, mumpung ada rezeki ya. Maybe ini jadi the first time kita ngevlog bertiga. Iya, kok bertiga, maksudnya apaan nih ya? Jadi sekarang posisi istri lagi hamil guys. Jadi di video kali ini sekalian juga review kali ya, review ringan-ringan. Tapi kalau video review full reviewnya nanti aja kita buat kurang lebih 1 bulan, atau mungkin ya nanti kalau ada waktu luang bakal segera dibuat, meskipun itu sebelum 1 bulan full reviewnya. Jadi untuk review sementara, review singkat ADV 160 ini kita review dari apanya dulu mungkin ya, penampilan kali ya, karena orang itu kebanyakan judge by its cover atau menilai sampulnya. Jadi kalau menurut saya ini review ya, ini review dari saya ya, bukan kopian dari YouTuber lain. Jadi kalau review dari saya, motor ADV ini tampilannya ya, ini maco guys, seriusan keren parah. Bentuknya itu penuh lika-liku dan kekar. Sebenarnya ini kayaknya jenis motor yang bukan all rounder, artinya siapapun cocok pakai. Mungkin khusus kaum tertentu aja yang cocok pakai motor ini. Maybe ya harusnya sih cuma cowok yang kelihatan keren pakai ini ya, karena ya tampilannya emang tampilan adventure banget. Kemudian posturnya emang postur buat touring, dan touring pun kebanyakan ya usernya cowok. Jadi tampilannya itu gede gagah. Kalau di comparein sama NMAX belum pernah sih ya, kalau lihat secara langsung itu belum pernah comparein ADV 160 dengan NMAX. Ya maybe kalau ada kesempatan nanti kita akan komparasikan dengan miliknya si Bayu maybe, karena kebetulan juga ada teman yang punya NMAX. Dan kalau memang ada waktu lagi ya kita komparasikan juga dengan VCX 160. Kebetulan di teman satu dusun ada yang punya PCX 160 warna putih. Kapan-kapan akan kita ajak riding santai. Jadi looknya itu memang gede guys, gagah banget, keker, dan big bike. Aura-aura big bike-nya itu kerasa. Tapi kalau apa namanya, kalau kita pegang, kalau kita kendalikan itu ya emang nggak berat sama sekali ya, kayak motor-motor biasa aja sih, kayak ya Vario ya, kayak Scoopy atau mungkin Beat. Itu ya sama entengnya, meskipun kelihatan motornya gede. Jadi handlingnya tetap enak guys. Jadi kalau secara look ini keren banget, sumpah ini keren. Mungkin masih belum ada Matic dari kompetitor yang menurut saya lebih keren dari ini, nggak ada.
Ya meskipun ada yang satu genre itu Aprilia SR GT 200, itu tipenya adventure juga, tapi itu udah kayak jangkung banget. Itu bukan all rounder, tapi itu kayaknya khusus cowok aja yang naik, karena dari dimensinya hampir sama kayak ADV 150 guys tingginya. Maybe ya, karena lihat dari suspensi depannya itu wah tinggi ya. Kemudian penampilan udah, sekarang handling, karena tadi sempat ngomongin ukuran badan, ukuran body yang mungkin atau maybe ada hubungannya dengan handling. Tuh NMAX guys. Tapi kalau handling ini memang pertama-tama, kalau kalian masih belum pernah nyobain motor ADV, which is maybe ada hubungannya juga kalau kalian belum pernah naik motor trail atau motor cross atau supermoto, kalian akan sedikit pegal guys. Saya dulu pertama kali waktu motorin datang 3 kali riding itu tangan, pergelangan tangan kiri itu pegel banget. Padahal itu nggak terlalu jauh sih ya, cuman ya 40 km lah atau 20 km PP, jadi 40 km pulang perginya 20 km, pulangnya 20 km, jadi 40 km pulang pergi, dan itu pegel guys. Kemudian pertama kali banget waktu jemput motor ini juga feelnya pegel, tangan bagian kiri aja, entah kenapa kok bisa gitu ya. Dan saya tanya-tanya di grup ADV1 ADV fans itu, katanya sih shock bagian kirinya itu tinggi sebelah atau apa sih, pokoknya ada suspensi yang tinggi sebelah gitu loh, jadi yang nyebabin tangan pegel-pegel. Tapi saya nggak make sense sih, saya kira itu nggak make sense, karena ya kalau suspensi tinggi sebelah ya harusnya handlingnya akan jadi nggak enak. Tapi kalau menurut YouTuber atau motovlogger atau content creator tentang otomotif, itu memang hal yang biasa. Kalau kalian belum pernah naik ADV sebelumnya bakal pegel guys, karena kita juga butuh penyesuaian biar nyaman gitu loh, dan nggak terjadi pegal. Kita alhamdulillah sekarang udah lebih dari 5 kali riding nggak pegal, udah nggak pegal sama sekali. Ini enak banget, nyaman, mungkin karena efek lebar stangnya juga. Dan ini baru pertama kalinya dalam sejarah saya pegang motor yang pakai model stang fat bar kayak gini. Jadi saya masih belum pernah nyobain motor trail guys, karena itu juga motor impian saya. Dan akhirnya motor impian motor trail, tapi belinya ADV. Ya genrenya hampir sama tapi kelasnya beda. Kalau buat handling ini enak banget guys, meskipun tipe stangnya tipe fat bar yang lebar berapa, kalau nggak salah standarnya 150 cm ya. Masa sih? Lebar dong 150 cm. Katanya sih gitu, katanya di grup Honda ADV itu. Handlingnya enak meskipun bodinya besar, bongsor. Kemudian kita bahas riding position. Kalau buat riding position sejauh ini enak ya untuk ADV, tapi saya masih harus nyobain riding positionnya NMAX guys, karena saya belum pernah nyobain riding positionnya NMAX. Jadi saya nggak bisa bilang 100% mutlak riding position seperti ini itu enak. Kalau selama saya belum pernah nyoba NMAX, enak banget. Tapi koreksinya mungkin di bagian footstep ya. Sebenarnya udah nyaman, udah cukup lah ya buat saya yang miliki diameter kaki 28 cm. Buat footstep bawahnya enak, udah pas. Dan buat footstep belakang juga udah enak, juga pas. Pernah sekali diboncengin istri dulu waktu jalan-jalan ke Kalibenda. Evaluasi yang dari saya adalah untuk footstepnya, footstep bagian depan guys, ini kalau dibilang selonjor enggak, tegap juga enggak, kayak nanggung gitu loh ya. Buat saya yang tinggi badannya 180 cm, kalau menurut saya ini udah ya so-so lah ya, lumayan lah ya. Dan sekali lagi saya belum pernah nyobain NMAX buat komparasinya. Kalau secara fungsi memang masih kurang maksimal kalau menurut saya, lebih
enak NMAX kayaknya sih. Dan ini kurang lebar guys, kurang panjang, sorry. Oke, kita pelan-pelan. Oh, kita lihat pinggir bisa loh. Sorry, kita harus pelan-pelan karena istri lagi kurang nyaman. Tapi overall footstepnya kalau buat handling gitu enak, tentu saja enak banget. Yang bawah, kalau yang depan so-so lah ya. Saya nggak terlalu suka yang bagian depan, mungkin cuma untuk variasi aja dan untuk berganti riding position aja. Kemudian kalau ngomongin riding position lagi nih ya, bagian jok, tapi kalau buat joknya ini udah cukup banget, udah empuk, udah nyaman. Apalagi di bagian belakang atau pembatas antara pengemudi depan dan belakang itu ada kayak sandarannya dikit. Jadi kalau kita mau sandaran bisa, terus kaki kita ada di footstep bagian depan. Itu posisi yang enak sih, lumayan enak kalau menurut saya, karena kita kebantu tertahan oleh footstep, kebantu ketahan oleh jok belakang, jok depan ya, bagian belakangnya. Terus kalau ngomongin pebonceng ya, saya pernah sekali dibonceng istri saya, katanya itu kurang nyaman katanya sih guys. Nggak tahu kenapa ya, apa mungkin behel yang pegangan di belakang itu, apa mungkin gara-gara itu terlalu maju atau gimana, saya nggak tahu. Apa mungkin spons belakang terlalu empuk sehingga kalau kita dudukin itu amblas dan kita kena behelnya tuh, nggak tahu juga, saya masih belum secara seksama neliti. Tapi kayaknya sih itu, kalau menurut saya, kalau menurut istri saya kurang nyaman. Tapi next time akan saya pastikan lagi itu penyebabnya apa. Apakah harus kita ganti busa spon belakang lebih tinggi biar nggak terlalu amblas juga. Oke, kita belum ngomongin mesin ya. Kalau ngomongin mesin, bagus mesinnya guys. Kalau buat tarikan di jalan itu enteng banget. Apalagi tarikan menengah ke atas itu halus banget, sumpah halus banget guys. Tapi kalau buat tarikan bawah itu agak vibrasinya agak kerasa buat si ADV 160 ini. Dan juga koreksi ya, evaluasi buat mesinnya waktu posisi idle, atau mungkin mesinnya kita hidupin atau kita panasin gitu, vibrasinya kerasa banget guys. Ya, vibrasinya kerasa banget. Ini getar sampai ke windshieldnya loh. Entah unit kalian gimana, apakah ada yang dapat unit itu juga keren. Apakah ada yang dapat unit vibrasinya itu nggak terlalu kerasa, atau mungkin teman-teman punya tips agar vibrasinya itu nggak terlalu kerasa guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah harus ganti ini, ganti itu, saya juga nggak tahu guys. Ini makanya minta saran dari kalian semua. Tapi vibrasinya itu kerasa banget waktu posisi idle atau kita hidupin, nggak kita apa-apain. Itu getar banget, bahkan spion sampai nggak bisa dilihat dengan jelas. Ini spion bisa dilihat dengan jelas ya. Itu ini agak buram-buram karena getarannya masih kerasa di putaran bawah. Tapi kalau tuh gas-gasannya spontan atau gas spontan atau spontanitas gasnya itu enak, udah enak cukup banget. Mungkin kalau lebih enak kita ganti pakai oli Castrol Power One karena itu buat tarikan enteng, tapi resikonya vibrasi getaran atas kerasa, lumayan kerasa, sedikit kerasa. Jadi mungkin segitu dulu aja ya video reviewnya dari saya, review singkat dan review awal. Nanti review lengkapnya akan saya buatkan video tersendiri, nanti kita cari waktu aja. Tapi untuk review kali ini saya dapat, jadi kalau saya kasih nilai 10 dari 10 perfect. Udah perfect banget guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada Hai Banyuwangi atau Hai Chapter Banyuwangi, bisa lah gabungin saya di komunitas. Cuma buat nambah saudara aja dan buat nambah pengalaman aja. Kayaknya sih ada Honda ADV Indonesia Chapter Banyuwangi itu ada di grup Facebook, ada, dan maybe ada grup WA, bisa calling saya lah, dan bisa saling sapa nanti kalau di jalan. Tadi ketemu satu ADV juga keluar dari perumahan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian video hari ini, dan kali ini
Semoga kalian bisa dapat segera beli motor impian kalian dengan cara yang kalian bisa. Oke, thank you. Di sini Dandi out. Ciao.